I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. MotoGP 2026, Marc Marquez vs Pedro Acosta di Ducati, pembalap terbaik tak peduli. Ya sobat, Marc Marquez diklaim akan fokus pada dirinya sendiri. Terlepas dari siapa rekan setimnya di Ducati pada tahun 2022, jika pepatah mengatakan, hanya seorang juara yang bisa mengenal juara lainnya, maka Marc Marquez tidak akan peduli siapa rekan setimnya di MotoGP 2027. Itulah pendapat Mick Doohan, juara dunia 500 kelima kali. Ketika ditanya tentang kepindahan Pedro Acosta yang akan datang ke tim pabrikan Ducati sebagai rekan setim baru Marc Marquez, belum ada pengumuman resmi dan saya tidak bisa mengomentari rumor. Tetapi saya dapat mengatakan bahwa sebagai seorang pembalap baik di era saya maupun era Marc Marquez, Marc fokus pada dirinya sendiri, kata Doohan kepada Marca. Doohan menambahkan bahwa wajar bagi pabrikan untuk menargetkan susunan pembalap terkuat, sementara juara harus mengalahkan semua orang di grid. Untuk memenangkan balapan atau kejuaraan dunia, Anda harus mengalahkan semua orang, termasuk rekan satu tim Anda. Pembalap terbaik tidak peduli siapa rekan satu tim mereka, katanya. Rekan satu tim yang baru bergabung adalah orang yang harus lebih khawatir tentang kemenangan daripada orang yang sudah mapan. Marquez menegaskan bahwa ia tidak ikut campur dalam pemilihan rekan setimnya dan sebelumnya berpasangan dengan juara MotoGP lainnya, Jorge Lorenzo dan Joan Mir di Repsol Honda. Peran kemudian berbalik ketika Marquez bergabung dengan tim pabrikan Ducati bersama mantan juara 2 kali, Pecco Bagnaia. Namun seperti Lorenzo dan Mir, Bagnaia belum mampu mengancam Marquez dengan motor yang sama. Jika duet Marquez-Acosta yang diharapkan terwujud, Doohan memperkirakan persaingan ketat antara dua pembalap yang berada pada tahap karir yang sangat berbeda. Acosta memiliki bakat luar biasa. Apa yang dia lakukan dengan KTM sangat menakjubkan. Ini akan sulit bagi mereka berdua. Mereka berdua orang Spanyol dan sangat berbakat, katanya. Marc tidak akan mudah lagi. Dan Anda memiliki pembalap muda yang sedang mengumpulkan pengalaman, yang sangat cepat dan ingin mengalahkan pembalap senior, yaitu Marc. Demikian pula, Marc ingin dikalahkan oleh pembalap muda. Tetapi jika Acosta menjadi pembalap Ducati, itu tidak akan menjadi masalah. Jika BCC mengendarai motor itu, hasilnya akan sama. Doohan menegaskan kembali, Acosta berada di posisi ketiga dalam kejuaraan dunia, sementara juara bertahan 9 kali. Marquez berada di posisi kelima. Setelah awal musim 2026 Ducati, yang lebih sulit dari perkiraan. MotoGP karir Marc Marquez terancam tamat. Legenda balap MotoGP beri peringatan keras terkait manuver berisiko. Ya sobat legenda balap dunia, Jim Redman melontarkan peringatan keras bagi pembalap utama Ducati Lenovo, Marc Marquez, jika masih menerapkan gaya balapan yang terlalu berisiko pada musim MotoGP 2026. Redman menekankan keselamatan dan keberlanjutan karir sang pembalap kini berada di ujung tanduk. Jika kebiasaan melakukan manuver ceroboh yang berujung kecelakaan tidak segera diubah, pembalap asal Spanyol tersebut memang kerap kali mengalami cedera karena terjatuh. Hal itu tentunya sangat berpengaruh terhadap performa pembalap tersebut karena sering dibekap cedera. Jim Redman mengatakan, Marc Marquez terkadang sangat berani mengambil risiko dalam balapan. Alhasil hal tersebut membuat pembalap berjuluk The Baby Alien itu kerap terjatuh di lintasan. Pertama kali saya melihat Marc Marquez, saya pikir dia ceroboh. Dia terus jatuh, kata Jim Redman dilansir dari Motosan. Risiko fatal di balik gaya balap agresif menurutnya. Jika Marc Marquez tidak lebih berhati-hati, hal tersebut akan berdampak buruk ke karirnya. Menurutnya, aspek keamanan ini harus benar-benar diperhatikan oleh sang pembalap demi masa depannya di dunia balap motor paling bergengsi tersebut. Di zaman saya, pembalap yang sering jatuh seperti itu biasanya berakhir meninggal atau pensiun. Tidak ada pilihan ketiga, sambung Jim Redman. Jadi saya mengamatinya dan berpikir, anak ini tidak akan bertahan lama. Performa menurun sang juara bertahan dalam MotoGP 2026. Marc Marquez memang belum menampilkan performa
terbaiknya saat ini. Pembalap kawakan itu belum meraih kemenangan satupun. Meskipun menyandang status sebagai juara bertahan musim lalu, situasi sulit ini kian mempertegas bahwa kombinasi antara cedera fisik dan faktor usia mulai membayangi performanya. Publik kini menanti apakah Marquez mampu mengubah gaya balapnya demi memperpanjang nafas karirnya, atau justru tetap setia dengan gaya agresif yang selama ini menjadi ciri khasnya. So, bagaimana pendapatmu, sobat? Silakan tulis di bawah kolom komentar ya. Terima kasih. MotoGP 2026, Fabio Quartararo Yamaha tidak tahu cara memperbaiki masalah motor. Fabio Quartararo memberikan penilaian paling mengkhawatirkan terhadap Yamaha sejauh ini. Fabio Quartararo kembali melontarkan penilaian pedas mengenai kesulitan Yamaha di musim MotoGP 2026 sejauh ini. Perjalanan Yamaha sepanjang 3 putaran pertama 2026 tak ubahnya sebuah kekacauan saat mereka belum bisa mengeluarkan performa maksimal dari motor V4 baru mereka. Di Grand Prix Amerika, Fabio Quartararo sempat berada di posisi ke-16 di grid, hampir 6/10 detik lebih lambat dari waktu tercepat di Q1, sebelum Toprak Razgatlioglu finish di posisi ke-15 pada balapan hari Minggu. Meski mencetak poin pertamanya di MotoGP, Razgatlioglu tertinggal 25 Q5 per bab 9 detik dari pemenang balapan Marco Bezzecchi, sementara Quartararo merosot ke posisi ke-17. Tim tidak tahu cara mengatasi semua masalah motor. Juara dunia 2021 itu menjadi pembalap Yamaha teratas di posisi ke-17 klasemen dengan 6 poin, sementara itu Yamaha hanya memiliki 9 poin di klasemen konstruktor. Quartararo blak-blakan dalam penilaiannya tentang akhir pekan di kota dan musim mendatang ketika berbicara setelah Grand Prix. Jujur, saya rasa tidak ada yang bisa dipetik dari balapan seperti ini, katanya. Kami mengalami waktu yang sangat buruk pada hari Minggu ini. Motornya banyak berubah. Saya mencoba melakukan beberapa hal sedikit berbeda, bereksperimen selama balapan, karena pada akhirnya kami sangat tertinggal sehingga saya dapat mencoba beberapa detail kecil, tetapi jelas itu tidak berhasil. Saya sudah memperkirakan ini akan menjadi musim yang sangat panjang. Tim tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semua masalah yang kami hadapi dengan motor ini. Tapi saya pikir, secara mental, kita perlu tetap tenang. Kita sudah balapan sekali. Itu berarti 1 balapan lebih sedikit. Dan kita punya waktu istirahat 1 bulan ke depan. Jadi itu akan bagus bagi kita untuk benar-benar melepaskan diri dari tekanan. Komentar ini muncul hanya beberapa minggu setelah Yamaha memilih untuk tidak menampilkan pembalapnya di hadapan media setelah Grand Prix Thailand, melainkan mengirimkan bos tim Paulo Pavesio sebagai pengganti mereka. Quartararo telah dikaitkan kuat dengan kepindahan ke Honda untuk musim 2027, meskipun belum ada konfirmasi resmi. Pembicaraan kontrak pembalap untuk tahun 2027 tampaknya tertunda, karena diskusi antara pabrikan dan MotoGP mengenai perjanjian komersial baru untuk tahun depan.